Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Ambarwati. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan dengan jurusan Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan mengenai Bina Keluarga Balita. Apa sih Bina Keluarga Balita? Bina Keluarga Balita atau yang biasa kita sebut BKB mengenai tentang penyuluhan pola asuh yang penting diikuti orang tua. Bina Keluarga Balita memiliki arti yang merupakan program yang dibuat oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan orang tua dalam mendidik anak usia balita. Program yang telah dimulai sejak tahun 1984 ini akan membantu orang tua agar memiliki bekal untuk membantu anak-anaknya menjalani usia balita dengan baik, benar, dan menyenangkan. Menurut Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2018, Bina Keluarga Balita diartikan sebagai layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral yang bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas demi meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian berKB bagi pasangan usia subur atau PUS. Penyelenggaraan program Bina Keluarga Balita dilakukan oleh pengelola dan kader yang bekerja secara sukarela dari kalangan masyarakat sekitar. Sementara itu, orang yang menerima penyuluhan disebut sebagai kelompok BKB. Kelompok BKB umumnya terdiri dari keluarga muda dengan anggota yang mempunyai anak batita atau bawah usia 3 tahun atau anak balita bawah usia 5 tahun. Menurut laman resmi BKKBN, untuk memberdayakan kedua kelompok keluarga tersebut, seluruh jajaran pembangunan termasuk kekuatan keluarga yang bergabung atau yang tergabung dalam pos pemberdayaan keluarga atau posdaya diarahkan agar setiap keluarga memiliki prioritas tinggi terhadap kesehatan dan pertumbuhan anak balitanya. Penyuluhan BKB ini diharapkan dapat menghasilkan orang tua yang paham cara memelihara kesehatan tumbuh kembang anaknya, deteksi dini kelainan atau kecacatan, dan akhirnya menyiapkan anak balitanya siap sekolah bersama anak-anak lain. Tujuan program Bina Keluarga Balita dibuatnya program BKB memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup anak balita dalam jangka panjang. Selain itu, penyuluhan yang dilakukan pada program ini juga akan berguna sebagai bekal orang tua dalam mendidik anaknya. Beberapa manfaat diadakannya BKB. Yang pertama itu manfaat program BKB bagi orang tua. Poinnya diantaranya ada meningkatkan keterampilan dalam hal mengasuh dan mendidik anak balita. Yang kedua, mengetahui cara yang paling tepat untuk menggali potensi maksimal anak dari segala sisi. Yang ketiga, memahami tips membagi waktu dengan baik saat mengasuh anak. Manfaat yang kedua yaitu dari program PKB bagi anak. Yang poin pertama, menjadikan anak sebagai pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menanamkan kepribadian luhur kepada anak-anak sejak dini. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Masih banyak contoh-contoh yang lain, tapi mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, yang diajarkan dalam Bina Keluarga Balita yaitu materi penyuluhan berisi tentang penerapan pola asuh tumbuh kembang anak balita. Penyuluhan ini dilakukan sebanyak 9 kali pertemuan dengan materi pokok, yaitu menyampaikan tentang program KB atau keluarga berencana dan tentang peran orang tua dalam pembinaan balita dan konsep diri orang tua. Usia balita adalah usia emas perkembangan dan pertumbuhan anak. Oleh karena itu, ketika anak berusia
Ketika anak berada di usia ini, orang tua perlu benar-benar memperhatikan pola asuh dan berkembangnya agar buah hati bisa berkembang optimal. Poin-poin penting dalam membina tumbuh kembang anak seperti tidak membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya, tidak menuntut anak secara berlebihan melebihi kemampuannya, memenuhi kebutuhan akan ASI, ASA, dan ASUH. Tidak merendahkan kekurangan anak, melainkan tetap memberi dorongan padanya. Masih banyak hal untuk contohnya, tetapi hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Terakhir, menjadi orang tua yang baik memang tidak mudah. Dibutuhkan pengetahuan, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit demi bisa memberikan yang terbaik bagi si buah hati. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.